Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pada pertemuan sore hari ini adalah ada pada buang hajat atau ada pada buang air. Adapun adab yang perlu diperhatikan ketika kita buang hajat, yang pertama adalah berdoa ketika memasuki WC. Ini yang pertama adalah berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan perempuan. Karena perlu diketahui bahwa WC atau kamar mandi itu adalah tempat-tempat syaitan. Tempat di mana syaitan bermarkas di situ. Maka kita dianjurkan untuk membaca ketika memasuki WC. Dalil yang menunjukkan doa ini, adalah apa? Adapun ucapan Bismillah, ini adalah hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, satru ma baina al-jinni wa warati bani Adam idza dakhala ahduhum al-khala' ay yaqula Bismillah. Pembatas antara jin dengan aurat Bani Adam manakala seseorang di antara mereka masuk ke WC agar mengucapkan Bismillah. Jadi ucapan Bismillah ini adalah untuk apa? Sebagai pembatas antara pandangan jin dengan aurat Bani Adam atau aurat manusia. Adapun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith adalah berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala' qala, Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam WC mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi boleh dibaca al-khubus, khubusi, ba-nya di dhamma, boleh juga ba-nya di sukun. Boleh dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Boleh juga dibaca minal khubthi. Nah, itu dua-duanya adalah boleh. Kalau al-khubus, ba-nya di dhamma, itu artinya syaitan laki-laki, wal khaba'ith, syaitan perempuan. Kalau ba-nya disukun minal khubthi, maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan jelek. Perbuatan-perbuatan buruk, baik itu yang mengerjakan laki-laki maupun perempuan. Itu kalau dibaca ba-nya sukun. Dua-duanya adalah termasuk dibolehkan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ketika keluar dari WC supaya mengucapkan gufronaka. Gufronaka. Artinya ya Allah, ampunilah, aku memohon ampunanmu. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala gufranaka. Nabi SAW apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan gufranaka.
Ini termasuk, atau dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu juga doa keluar dari WC. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adza, gangguan, dari kotoran, dari najis, wa afani, dan telah menyelamatkan saya. Kemudian adapun adab yang ketiga adalah ketika memasuki WC itu menggunakan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Kenapa? Karena kita masuk di tempat yang kotor. Ini sebenarnya semua, ini kaidah bahwa semua yang kotor, tempat-tempat yang kotor adalah kita mendahulukan kaki kiri. Sebaliknya untuk tempat-tempat yang bersih, maka menggunakan kaki kanan. Seperti masuk masjid, kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Masuk kamar tidur atau kamar ini, itu adalah apa? Kaki kanan. Karena yang kanan ini adalah digunakan untuk yang baik-baik, sementara yang kiri adalah digunakan untuk yang kotor-kotor. Kemudian yang keempat, adab yang keempat adalah ketika mau buang air kecil ataupun buang air besar di tempat terbuka, supaya menjauh. Dianjurkan supaya menjauh sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Artinya kalau di tempat terbuka yang mau di kebun atau di kali atau di mana saja, itu hendaknya menjauh. Jangan buang air di mana manusia lalu lalang di situ. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena alasannya itu sebenarnya alasan yang paling, kenapa kok dilarang? Karena ini aurat. Namanya buang hajat itu kan aurat ya. Aurat itu lebih besar yang harus dijaga. Harus dijaga auratnya. Masuk kelihatan bokongnya, orang lewat kelihatan bokongnya, kelihatan kemaluannya. Itu kan sesuatu yang haram untuk dilihat. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bepergian bersama Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW la ya'ti al-baras. Nabi SAW tidaklah mendatangi buang air besar hatta yataghayyaba, sampai beliau menghilang. Yataghayyab, sampai beliau menghilang. Fala yura, dan tidak terlihat. Tidak terlihat. Ini dalil menunjukkan bahwa termasuk kenapa wajib aurat kita itu jangan sampai diperlihatkan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, dianjurkan tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah. Artinya apa? Jangan melepas pakaian, jangan Anda membuka baju, melepas celana itu sampai dekat dengan tanah. Artinya jangan kalian membuka celana itu dalam posisi berdiri. Tidak boleh membuka celana posisi yang berdiri. Itu kalau di tempat terbuka ya. Kenapa? Karena kalau di tempat terbuka Anda buka celana dalam kondisi berdiri, ya kelihatan semua. Ya kan? Kelihatan auratnya. Oleh karenanya apa? Hendaknya apa? Ketika membuka celana itu adalah duduk di tanah dulu baru buka celana. Artinya itu supaya apa? Auratnya lebih terjaga. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja, Nabi SAW apabila ingin buang hajat, lam yarfa thawbahu
hatta yadanwa minal ardi. Tidaklah beliau melepas pakaiannya sampai dekat dengan tanah. Ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan bahwa melepas pakaian itu hendaknya dekat dengan tanah. Kemudian ada yang ketujuh, yang keenam adalah tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat, juga tidak boleh membelakangi kiblat. Baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Ini tidak boleh kita menghadap ke arah kiblat. Kalau di Indonesia tidak boleh menghadap ke barat, tidak boleh juga menghadap ke timur. Tapi adalah ke utara atau ke selatan. Untuk penduduk Madinah, jangan menghadap ke selatan, jangan juga menghadap ke utara. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul ghaib." Kalau kalian mendatangi buang air besar, fala tastaqbilul qiblah. Janganlah menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, jangan juga membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini harus tahu konteksnya. Nabi SAW adalah berbicara untuk penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu kiblatnya arah selatan, maka Nabi SAW mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat. Dan seolah-olah Nabi SAW berkata kepada penduduk Indonesia, wahai penduduk Indonesia, kalau kalian mendatangi buang air besar, maka jangan menghadap ke utara, jangan juga menghadap ke selatan. Jangan menghadap ke barat, jangan juga menghadap ke timur, tetapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Seolah-olah Nabi SAW juga berkata kepada penduduk Yaman, wahai penduduk Yaman, janganlah kalian sholat menghadap ke utara, jangan juga sholat menghadap ke selatan. Karena kiblatnya Yaman itu adalah utara, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Demikian juga negara-negara yang lain. Nah, Abi Ayyub Al-Ansari ketika tiba di kota Syam, Palestina, ketika Abu Ayyub Al-Ansari, kami pernah datang di kota Syam. Syam waktu itu adalah Palestina, artinya di Masjidil Aqsa. Kemudian kata Abu Ayyub, kami dapati WC-WC itu menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah Ka'bah, yaitu kiblat. Maka apa kata Abi Ayyub? Karena WC-WC-nya dulu WC-nya kan tidak menghadap ke selatan, tidak menghadap ke Ka'bah, karena kiblatnya waktu itu Masjidil Aqsa, itu semuanya adalah menghadap ke utara. Mereka semuanya ke utara, artinya tidak menghadap ke arah kiblat. Sehingga WC-WC ternyata waktu itu dibangun itu menghadapnya ke arah Ka'bah. Nah, begitu kata Abi Ayyub, begitu sudah berpindah kiblat, kami dapati WC-WC sudah menghadap ke arah Ka'bah, maka panan harifu anha. Kami miringkan badan kami. Ya kalau dulu kan bukan WC duduk ya, bukan WC dulu mungkin WC-nya tanah atau apa yang artinya kita masih bisa berputar. Berputar mengikuti, tidak bisa miring gitu, bisa mengikuti situasi. Tapi kalau sekarang kan kalau kita miring yang sudah duduk, kita miring begini ini kan agak susah kan? Agak susah. Ini adalah tapi kalau dulu di zaman dulu kan tidak. Apalagi kalau di kampung-kampung itu udah tinggal kasih papan, ada lubang, udah, ya kan? Nah, itu adalah jadi bisa posisinya berubah. Kemudian kami banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena boleh jadi waktu itu kami menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian yang ketujuh adalah haram buang hajat di jalan-jalan umum
atau di tempat-tempat berteduh. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita buang hajat di jalan-jalan umum. Apakah di trotoar, di jalan besar, gang, di pematang sawah. Itu semuanya adalah jalan-jalan yang tidak boleh kita buang hajat. Kalau di tempat-tempat berteduh, ya tempat-tempat di mana manusia berada di situ, di tempat keramaian. Ini nggak boleh. Itu akan mengganggu mereka. Karena satu kaidah yang harus dipahami, manusia kalau kita melakukan sebuah perbuatan, manusia melaknat, maka lebih utama yang melaknat itu adalah Allah dan Rasulnya. Itu kaidah ya. Kaidah yang harus dipahami. Coba kalau anda kencing di jalan umum, orang lain marah nggak? Marah. Manusia marah, maka kalau manusia saja marah tidak suka, ada orang buang hajat di jalan-jalan umum, maka tentunya adalah pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya lebih marah, lebih tidak suka. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, ittaqu al-la'anaini. Jauhilah dua perkara yang dilaknat. Qalu, kemudian mereka para sahabat bertanya, wa mal la'inan al-la'inani ya Rasulullah? Apa dua perkara yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu dia buang hajat di jalan-jalan umum, au fi dhillihim, dan di tempat-tempat berteduh mereka. Coba kalau ada orang kencing buang air besar di pos ronda, manusia akan marah. Kalau manusia saja marah ketika kita buang kencing di pos ronda, itu adalah apa? Tentunya Allah dan Rasulnya lebih marah. Ada orang buang hajat di depan pintunya orang. Jadi buang hajat di depan pintu rumah kita misalnya. Kira-kira kalau ada orang buang air besar di situ, di depan pintu rumah kita, tentunya kita yang melaknat, ya kan? Manusia akan melaknat. Lah ini siapa yang buang air di depan pintu saya? Ya kan? Kalau manusia saja melaknat, maka apa? Allah dan Rasulnya itu lebih melaknat. Ya. Misalnya ada jembatan, ada orang buang hajat di jembatan. Itu juga orang lain lalu lalang di situ, motor, sepeda. Kalau ada orang buang hajat di situ, orang lain akan menghindar. Ya. Orang lain akan melaknat perbuatan itu. Oleh karena itu lebih lagi syariat itu akan melarang. Kemudian yang kedelapan, termasuk perkara yang dilarang adalah kencing di tempat dia mandi. Kencing di tempat pemandiannya. Di sini ada beberapa tempat pemandiannya, misalnya dia di kolamnya, kencing di kolamnya, kolam renangnya misalnya. Ya kalau mungkin satu orang kolam renang besar, satu orang yang kencing mungkin nggak terlalu, tapi kalau semua yang berenang di situ kencing 3 kali sampai 4 kali, 5 kali satu orang, ada orang di 100 yang kencing, ya kan? Nah ini adalah satu. Yang kedua, pemandian di sini maksudnya adalah di baknya, ember di baknya, kemudian dia ini nggak boleh. Yang ketiga, pemandian di sini adalah ya misalnya sekarang kan ada yang bedroom itu yang orang isi air baru berendam di situ kan. Iya. Itu adalah itu namanya tempat pemandian. Yang keempat, tempat pemandian juga adalah di kamar mandi, di mana dia mandi di situ. Maksudnya dia mandi di situ, jangan kita buang air kecil itu ketika di lantai. Di lantai itu jangan. Kenapa? Karena di lantai itu kalau kita kencing di lantai, di mana kita juga situ mandi, di lantai, namanya kalau kencing berdiri, namanya lantai itu adalah mungkin kecipratan, kena dinding, kena ini, ya kan? Apalagi kalau tempatnya sempit, ya kan? Maka hendaknya kencing itu adalah di klosetnya. Kalau pengen kencing itu adalah di
di kloset. Ya, kencing di kloset. Ini adalah apa namanya tempat di mana ini termasuk perkara yang makruh hukumnya. Walaupun para ulama yang mengatakan yang lebih rajih, yang lebih kuat memang itu adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Humaid Al-Himyari, qal laqitu rajulan sahiban Nabi SAW. Saya pernah menjumpai seseorang, dia adalah sahiba, itu adalah ada yang kurang ba. Laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tasita ahaduna kulla yaum au yabula fi magtasilihi. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Hurairah juga bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal berkata, nah Rasulullah SAW melarang ayam tasita ahduna, salah seorang dari kami menyisir rambutnya kulla yaum, setiap hari. Nah, Rasulullah SAW melarang kita menyisir rambut setiap hari. Walaupun larangan di sini larangan tanzih, bukan kepada haram. Menyisir rambut tiap hari itu bukan haram, tapi itu adalah dimakruhkan. Karena naha di sini larangan di sini maksudnya adalah larangan tanzih. Nah, larangan kepada makruh. Au yabula fi muktasilihi, atau mandi atau kencing di tempat pemandiannya. Ini juga adalah apa? Dibawa kepada naha di situ adalah kepada nahyun tanzihun. Yaitu larangan kepada tanzih, makruh hukumnya. Bukan kepada larangan di sini bukan kepada haram. Nah, bukan nahyu tahrim, tetapi nahyu at-tanzih. Kemudian yang kesembilan, adab yang kesembilan adalah haram kencing di air yang tidak mengalir. Kalau ini kencing di air yang tidak mengalir, maka itu adalah tidak dibolehkan. Ini adalah haram hukumnya. Karena genangan-genangan air itu kalau kita kencing, justru najis itu akan semakin menajisi air tersebut. Karena dia tidak mengalir. Ada genangan-genangan air itu nggak boleh kita kencing di situ. Sebagaimana hadis dari Jabir, Nabi SAW, annahu naha yubala fil ma'ir raqid. Rasulullah SAW melarang kita kencing di air yang tergenang, di air yang tidak mengalir. Dan larangan di sini adalah larangan kepada haram, karena tidak ada sebabnya, ilahnya, karena akan ternajisi air yang tergenang itu. Namanya tergenang, air itu di situ tidak mengalir, orang kencing, ya akhirnya apa? Ya kayak model jadinya comberan, ya kan? Ya kayak jadi comberan, jadi itu tempat najis. Ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ke-10 adalah boleh kencing berdiri, tapi yang lebih afdol itu adalah duduk. Ini untuk laki-laki. Kalau wanita adalah afdolnya itu adalah duduk. Karena wanita kalau kencing berdiri, ya tahu sendiri kan beda saluran kencing laki-laki dengan saluran kencing perempuan. Kalau laki-laki kencing itu kan terarah. Nah, kalau perempuan berdiri itu tidak terarah. Jadi tersebar kemana-mana air kencing. Laki-laki boleh kencing berdiri, namun lebih afdol itu adalah duduk. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin. Nabi SAW pernah singgah di tempat sampah suatu kaum. Fabala qa'iman. Nabi SAW mau kencing berdiri. Nah, karena Nabi SAW mau kencing berdiri, kata siapa? Hudzaifah bin Yaman, fatanahaitu. Saya pun mundur pelan-pelan.
kemudian karena Hudzaifah pengen mundur pelan-pelan, faqala Nabi SAW, Nabi SAW memanggilnya. Udanuhu, wahai Hudzaifah, sini mendekatlah kepadaku. Akhirnya kemudian apa? Fadanautu. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, saya pun mendekat hatta kumtu inda akibaihi. Sampai saya berdiri di tumit, kedua tumit Nabi SAW, artinya membelakangi. Nabi SAW menghadap ke sana, Hudzaifah menghadap ke, tapi tumitnya Hudzaifah bertemu dengan tumit Nabi SAW. Sampai selesai kencingnya Nabi, kemudian apa? Fatawaddo'a, selesai kencing, kemudian beliau berwudu, fa masaha ala khuffaihi, kemudian karena Nabi SAW memakai khuf, beliau hanya mengusap khufnya, tidak sampai melepas sepatunya untuk berwudu, tidak. Jadi hanya mengusap khufnya. Nah, bagaimana dengan, ya kita katakan Hudzaifah itu kan, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu itu kan melihat apa yang terjadi di luar. Sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan begini. Aisyah mengatakan, man haddatsakum, siapa yang menceritakan kepada kalian anna Rasulullah SAW bala qa'iman, bahwasanya Rasulullah SAW kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu benarkan. Aisyah mengatakan, kalau ada yang menceritakan kepada kalian Nabi SAW kencing berdiri, jangan kamu percaya, ya kan? Maka yabulu illa qa'idan, karena illa jalisan. Dan Nabi SAW tidak pernah kencing kecuali dalam kondisi duduk. Padahal ini hadis sahih, hadis Aisyah itu hadis riwayat Muslim. Sementara Hudzaifah bin Yaman itu hadis riwayat Bukhari. Sahih. Bertentangan enggak? Bertentangan, iya kan? Tapi apa? Dalam kaidah, kalau ada dua hadis sahih bertentangan, yang pertama itu adalah, cara yang pertama adalah kompromi dulu. Dikompromikan dua hadis sahih yang bertentangan ini. Kalau tidak bisa kompromi, baru pakai cara yang kedua, yaitu namanya apa? Nasih dan mansuh. Ya, mana yang hadisnya belakangan, mana hadisnya yang dahulu. Kemudian kalau juga tidak bisa, baru pakai sistem tarjih, mana yang kuat. Nah, karena dua hadis ini, Hudzaifah dengan Aisyah bertentangan, pada dua-duanya di sahih, itu mestinya dikompromikan dulu. Komprominya gimana? Komprominya adalah apa? Kencing berdiri boleh, tetapi yang afdol adalah duduk. Itu adalah kompromi namanya. Itu komprominya. Jadi pernyataan Aisyah itu tidak menafikan riwayat Hudzaifah, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan apa yang dialami, apa yang dia lihat di rumahnya. Sementara Hudzaifah melihat apa yang terjadi di luar. Apa Aisyah tahu yang dikerjakan oleh Nabi di luar? Kan tidak. Apakah Hudzaifah tahu apa yang dikerjakan di rumah? Juga tidak. Jadi sama-sama menceritakan kondisi keadaan di tempat masing-masing. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Dikompromikan. Dikompromikan di sini bahwa kencing berdiri itu adalah boleh. Kemudian yang kedua juga adalah apa? Jadi kalau misalnya begini, Hudzaifah itu kan hadisnya positif. Maksudnya kalimatnya itu kalimat positif. Ya kan? Itu Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan begini. Nabi SAW ketika singgah di satu kaum, beliau kencing berdiri. Itu kan kalimat apa? Positif. Ya kan? Bukan kalimat negatif. Sementara Aisyah itu kan menyebutkan kalimat negatif. Menyebutkan Nabi SAW tidak pernah kencing kecuali duduk. Nah, itu adalah apa? Kalimat negatif. Nah, kalau dalam hadis bertentangan ya. Kalau kita pakai sistem roji, mana yang kuat? Maka satu kaidah mengatakan bahwa kalimat yang positif itu lebih didahulukan daripada kalimat negatif. Ini kalau belajar usul fikih. Bahwa kalimat positif, yang positif itu adalah lebih didahulukan daripada yang negatif. Kenapa? Karena kalau kalimat positif itu adalah ziyadatu ilm. Di situ ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu sebagaimana disebutkan di apa namanya? Kemudian yang ke-11, adab yang ke-11 adalah apa?
wajib, ini termasuk adab, wajib bagi kita cebok, ya kan? Baik dari kencing maupun dari buang air besar. Jadi wajib membersihkan. Karena kalau kencing saja dapat ancaman siksa kubur, maka buang air besar itu lebih besar ancamannya. Kalau kencing saja tidak cebok dapat ancaman siksa kubur, maka orang yang buang air besar tidak cebok itu lebih besar ancamannya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqal, Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama disiksa, fakana la yastanzihu min baulihi. Dalam riwayat yang lain, la yastatiru min baulihi. Yang satu disiksa karena dia kencing tidak bersihkan. Kencing dia tidak dibersihkan. Wal akhar, adapun yang kedua disiksa kubur, fakana yamsi bainan nas bin namimah. Adalah suka namimah, suka ngadu domba. Ini adalah salah satu penyebab siksa kubur. Jadi hadis ini bukan menunjukkan bahwa dua perkara ini saja yang disiksa kubur, tidak. Karena bilangan di situ tidak menunjukkan pembatasan. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang kalau kita mengerjakan itu mendapatkan siksa kubur, ya kan? Termasuk di dalamnya hadis ini. Kemudian yang ke-12 adalah ketika kencing atau istinja tidak diperbolehkan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nah, kalau kencing jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan. Walaupun para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya haram ataukah kepada tanzih, makruh. Kencing dengan memegang kemaluan tangan kanan. Dalil yang menunjukkan larangan adalah hadits Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, idza bala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian kencing, fala yamussa dzakarahu, janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wala yastanji biyaminihi, jangan juga cebok dengan tangan kanannya. Jangan dia cebok juga dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan haram hukumnya, ada yang mengatakan itu adalah makruh. Wallahu ta'ala alam. Kalau di dalam syarah hadis ini kebanyakan menunjukkan kepada haram. Ya, seperti yang disebutkan dalam Taisirul Alam yang di kitab Bulughul Maram juga, syarah Bulughul Maram, Taudil Ahkam, bahwa menyentuh kemaluan tangan kanan itu hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-13, adab yang ke-13 adalah boleh istinja dengan air atau batu atau yang semisal dengannya, namun yang afdol adalah menggunakan air. Ya, kalau dikasih pilihan, kita dikasih pilihan air apa batu, ya tentunya memilih air itu adalah lebih baik. Kalau itu pilihan. Tapi kalau di situ ada semua, ada tisu, ada air, maka menggunakan dua-duanya itu lebih bagus, ya kan? Lebih baik kalau dua-duanya ada, atau gunakan batu dulu baru gunakan air. Sebab kalau kita buang air besar, tangan kita menyentuh langsung dengan najis, itu adalah bersentuhan langsung dengan najis. Tapi kalau kita pakai batu dulu, jadi najis itu tidak terkena langsung di tangan. Jadi kena batu dibuang, kena di batu dibuang, kena batu dibuang, habis itu baru menggunakan air. Jadi najis itu tidak terlalu banyak nempel di tangan. Artinya kita tidak banyak bersentuhan dengan. Dalil yang menunjukkan adalah hadits dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW yadkhulul khala, Nabi SAW apabila masuk ke dalam WC, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma wa anaza yastanji bil ma. Nabi SAW pernah membawa saya, kata Anas, membawa saya waktu itu masih umur
gulam. Gulam itu adalah masih belum balik. Jadi Anas waktu itu belum balik, dibawa oleh Nabi SAW. Dan nahwi, ada anak yang sebaya dengan saya, kata Anas. Jadi ada 2 anak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW buang air. Idawatan mimma, mengambil 1 ember air. Wa anaza, dan Rasulullah SAW selalu membawa tongkat. Jadi Rasulullah SAW selalu bawa tongkat. Kemudian yastanji bilma. Nah, kemudian Nabi SAW tetap istinja dengan air. Walaupun di waktu itu tempat terbuka, di di tempat terbuka. Jadi bisa saja di situ ada batu, tapi Nabi SAW tetap menggunakan air yang dibawa oleh Anas ibnu Malik. Dan ini juga dalil yang menunjukkan boleh minta ditemani. Malam-malam antum pengen buang air, minta ditemani, ayo temani saya dulu buang air. Tapi tolong dijaga di sana ya. Nah, dijaga. Nanti kalau ada orang lewat, bilang ada orang sedang buang hajat. Nah, itu adalah apa? Boleh. Minta ditemani. Ya, kalau ditemani anak kecil juga boleh. Anak kecil atau orang dewasa, siapapun boleh untuk minta ditemani. Kemudian yang ke-14, tidak boleh beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Jangan istinja kurang dari 3 buah batu. Itu kalau batunya kecil-kecil. Kalau batunya kecil-kecil, maka minimal 3 buah batu. Tapi kalau batunya besar-besar, cukup 1 batu itu sudah bisa dipakai berkali-kali. Karena di Saudi itu nggak ada batu bata. Sebagaimana kita di Indonesia. Batu kerikil kita itu lebih bervariasi kan. Kalau kerikil kita di Indonesia kan kecil sampai yang besar ada. Bisa nemukan di jalan-jalan banyak. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Saudi padang pasir itu batunya nggak ada yang batu-batu besar kerikil segini. Jarang, hampir kita dapati nggak ada. Yang di padang pasir, antum cari batu yang sebesar ini aja, ibu jari nggak ada antum dapati, jarang. Ya kan? Adanya dapat batu kecil-kecil yang kecil, yang biasa dipakai untuk melontar jumroh. Sebab kalau pakai batu gini yang besar, pakai melontar jumroh, ya nanti cepat penuh nanti, ya kan? Cepat penuh ya kita katakan itu cepat penuh jamaratnya. Makanya apa? Melontar itu adalah pakai batu kecil. Jangan batu besar. Kalau batu besar kasihan juga. Kalau salah lempar kena kepala orang kan bahaya. Ya kan? Bisa benjol. Kalau kecil kan kena kepala orang itu masih tidak melukai. Ya. Kalau batunya kecil, maka minimal itu 3. Tapi kalau batunya besar, 1 batu bata. Batu bata kan kita di Indonesia batu bata segini. Ya kan? Ini sudutnya ada berapa? Ada 8. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipakai. Ya kan? Artinya cebok pakai ini dulu. Nanti ini. Artinya bisa ganti ini. Iya kan? Artinya bisa 8 kali. 1 batu bata sudah cukup. Apalagi kalau dibelah 2. Bisa jadi 16. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh kurang dari 3 buah batu kalau batunya kecil adalah hadits dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, annahu qila lahu qad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'a. Faqala ajal. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Aw annastanjiya bi aqalli min salasati ahjar aw annastanjiya bi raji'in aw bi atmin. Dari Salman Al-Farisi bahwa ada orang yang berkata kepadanya, sungguh Nabi SAW telah mengajarkan kalian itu segala sesuatu, sampai pun masalah buang kotoran, buang hajat itu telah dijelaskan oleh Nabi. Artinya Islam ini agama yang sempurna. Sampai masalah buang air saja itu sudah dijelaskan oleh Nabi.
Kemudian dijawab, betul. Memang betul. Kemudian sekata Salman Al-Farisi, sungguh Rasulullah SAW melarang kita buang air menghadap ke arah kiblat, atau kencing menghadap ke arah kiblat, itu kami dilarang. Kemudian yang kedua, kami juga dilarang istinja cebok kurang dari 3 buah batu. Dan yang ketiga, kami juga dilarang cebok dengan tulang dan dengan kotoran yang sudah kering. Ini adalah termasuk jadi asyahid pada kurang dari 3 buah batu. Itu kalau batunya kecil-kecil. Karena Nabi SAW itu kan berbicara untuk penduduk Mekah dan Madinah. Maksudnya negeri Haramain secara umum. Bahwa batunya itu nggak ada yang batu besar-besar. Memang batunya kecil-kecil. Jadi kalau kecil minimal 3 buah batu. Tapi kalau batunya besar, satu itu sudah bisa. Kemudian yang ke-15 juga tidak boleh istinja dengan tulang atau kotoran binatang yang sudah kering. Ini juga tidak boleh kita cebok. Kenapa? Karena tulang dengan kotoran ini itu adalah makanan yang paling enak bagi jin. Makanan yang paling empuk, paling lezat bagi saudara kita dari kalangan jin, itu adalah kotoran dan tulang. Kalau kita buang tulang, kita mengucapkan bismillah, maka jin itu tidak akan makan dari tulang yang diucapkan bismillah. Makanya ketika kita buang hajat, kita mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka jin tidak akan pernah makan kotoran kita. Makanya apa? Itu salah satu hikmah kenapa kita berdoa ketika masuk ke dalam WC, ya kan? Di samping WC itu markas setan, juga kotoran itu adalah apa? Itu adalah makanan yang paling lezat bagi jin. Kalau manusia dikatakan apa? Itu makanan kayak pizza hut atau yang roti-roti lah, roti yang enak. Itu kalau manusia, ya kan? Dikasih kasih pizza hut, Dunkin Donut, itu atau Kentucky Fried Chicken misalnya. Itu kan makanan enak misalnya bagi manusia. Itu manusia. Tapi kalau jin, kotoran dan juga tulang. Kemudian yang ke-16, kalau cebok, misalnya kita cebok tidak menggunakan sabun. Kalau tidak menggunakan sabun, maka disunahkan supaya apa? Tangan kita ini setelah cebok digosok-gosokkan di lantai. Misalnya kalau tidak pakai sabun ya, misalnya cebok di kali atau di kebun atau di mana, maka gosok-gosokkan tangan di tanah atau di lantai. Kalau di lantai supaya apa? Yang bekas-bekas menyentuh kotoran tadi itu tidak sampai ada nempel di tangan. Jadi tangan kita ini sudah digosok-gosok. Ya, ke lantai atau di tanah. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu thumma istanja min taurin thumma zalika yadahu thumma dallaka yadahu bil ardi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW ketika sedang buang hajat, beliau beristinja dengan air dari ember. Kemudian apa? Beliau menggosok-gosokkan tanahnya di tanah. Dalla zalika yadahu. Tapi kalau dia menggunakan bersuci dengan sabun atau yang semisalnya, maka hal itu sudah mencukupi sebagai ganti dari menggosok-gosok di tanah. Artinya sabun itu sudah bisa membersihkan tangan. Kemudian yang ke-17, tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat. Jangan sekali-sekali kita menjawab salam ketika sedang buang hajat. Misalnya kita lagi di kamar mandi, ada orang ngetuk, cepat, assalamualaikum, misalnya. Orang lagi di WC, ada orang mengucapkan salam. Maka jangan dijawab, waalaikumsalam, tunggu sebentar. Nggak boleh. Jangan dijawab. Kenapa? Karena kita sedang buang hajat, itu nggak boleh menjawab salam. Sebagaimana hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, bahwa ada seseorang marra Rasulullah SAW yabul,
Fasallama falam yarud alaihi. Ada seorang laki-laki berpapasan dengan Rasulullah SAW, padahal beliau sedang buang air kecil. Dia pun memberi salam kepada Nabi, namun Nabi SAW tidak membalasnya. Demikian juga dalam hadis dari Ummu Hani, ketika Nabi SAW sedang buang hajat, lagi kencing di rumahnya, kemudian Ummu Hani mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tanya dari WC, dari kamar mandi, Man, siapa di situ? Nabi SAW tidak menjawab salamnya, tidak menjawab Waalaikumsalam siapa, tapi Nabi SAW langsung menjawab siapa di luar. Kata Ummu Hani, saya siapa? Kata Nabi, Ummu Hani. Nah, ya sudah, Ummu Hani. Nah, Nabi SAW menyelesaikan buang hajatnya, begitu keluar, baru dia menjawab salamnya. Nah, kemudian apa? Nabi SAW menyampaikan ilah, yaitu apa? Tidak ada yang menghalangi saya menjawab salammu, kecuali saya dalam keadaan sudah bersuci. Ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa jangan menjawab salam ketika buang hajat. Dan yang terakhir, insya Allah adalah apa? Bagi mereka yang sakit tidak perlu ke kamar mandi, maka apa? Boleh dia kencing di bejana atau di baskom karena sakit atau cuaca dingin atau dalam kondisi lainnya. Ya kan? Kalau di rumah sakit itu kan ada ada, iya kan? Spot yang untuk kencing atau untuk buang air besar, nah itu boleh. Ya, itu adalah apa? Kalau kondisinya memang dia lagi sakit atau mungkin dingin. Ya kan? Atau misalnya Anda naik bis, kebelet. Ya kan? Naik bis kebelet. Bisnya bukan bis ya. Bukan bis yang ada toiletnya misalnya. Antum naik bis ekonomi. Ya. Naik bis ekonomi padahal kebelet sekali pengen kencing. Kalau kencing kan maka apa sudah ambil botol atau ambil kresek, Anda di pintu kencing di situ. Boleh. Walaupun ada orang banyak, ya antum ketika kencing di situ adalah bilang saya kebelet pengen kencing. Kalau dada kernetnya bilang saya mau kencing, nunggu pom bensin kan mungkin sudah keluar gitu ya. Maka sudah kencing di plastik atau di botol, yang botol minuman yang kosong. Nah, sudah Anda kencing di situ. Nah, setelah itu nanti baru dibuang. Setelah sampai misalnya di pemberhentian atau di mana baru. Nah, cebonya pakai tisu atau pakai apalah yang kertas atau yang ada di dalam bis itu aja. Apa yang ada di dalam bis. Adapun ketika kencing di bejana atau di baskom, berdasarkan hadis dari Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun min idan ayabulu fihi wa yada'uhu tahtas sarir. Dari Umaymah binti Ruqayyah, afwan. Ini adalah kelebihan ya, binti Ruqayyah. Binti Ruqayyah, dia berkata Nabi SAW memiliki ember dari kayu, dan yabulu fihi, kemudian beliau kencing di situ dan beliau menaruhnya. Selesai kencing beliau menaruhnya di bawah tempat tidur beliau. Ini adalah demikian juga kalau kita lagi di rumah sakit atau lagi sakit atau kondisinya dingin, kalau keluar dingin sekali akan membuat ini ya sudah kencing di bawah baskom atau ember atau dia kencing di situ, kemudian taruh di bawah dipan, nanti pagi hari atau nanti baru dibersihkan. Saya kira itu wallahu taala alam ada pada buang hajat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Farudin yang kita tahu biasa. Kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, bisa tanya langsung ke Ustaz. Apa? Pendapat yang kuat bawa mushaf ke kamar mandi. Terlarang. Jadi adapun membawa mushaf di kamar mandi itu ada fatwa Lajnah Daimah, bahwa apa namanya, kalau mushaf Anda yang bawa khawatir dicuri oleh orang karena di tempat umum. Kalau di tempat umum Anda khawatir mushaf Anda itu kalau taruh di luar akan dihinakan oleh, misalnya kan kalau taruh di luar, nah di luar mungkin dia jatuh nanti apa namanya keinjak atau ketendang atau apa, atau misalnya dicuri oleh orang, maka membawa ke kamar mandi itu adalah boleh. Dengan syarat bahwa Al-Quran yang dibawa di kamar mandi itu bisa terjaga jangan sampai jatuh di WC. Misalnya apa, Anda taruh di tas, kemudian di mushaf Anda di tas atau di kantong, tapi kantongnya Anda jaga betul supaya dia tidak jatuh di lantai, maka ini adalah apa? Ya. Tapi kalau kita bawa mushaf sementara di rumah kita sendiri, ya jangan dibawa. Tidak boleh membawa mushaf di dalam WC. Karena apa? Hadits Nabi SAW itu dalam hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW kenapa ketika masuk ke dalam WC beliau melepas cincinnya? Kenapa Nabi SAW melepas cincinnya ketika masuk ke dalam WC? Kenapa? Karena cincin Rasulullah SAW itu kan bertuliskan Muhammad Rasulun Allah di atas. Maka apa? Kalau yang ada lafzul jalalah saja dilarang, apalagi mushaf yang penuh dengan lafzul jalalah. Apalagi Al-Quran itu kalamullah, itu kan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bermudah-mudah dengan membawa Al-Quran ke dalam WC, dan jangan juga ya kalau memang terpaksa harus dibawa tapi harus betul-betul dijaga. Jangan sampai dia terjatuh atau karena itu mushaf. Ingat, yang dimaksud mushaf Al-Quran itu adalah yang mushaf yang murni ayat Al-Quran semuanya. Kalau ada tafsir itu bukan lagi mushaf, itu boleh dibawa. Anda bawa tafsir Ibnu Katsir ke WC boleh. Ya kan? Boleh Anda membawa tafsir Ibnu Katsir di WC. Kenapa? Karena tafsir Ibnu Katsir bukan mushaf. Dia adalah tafsir. Walaupun isinya ada Al-Quran. Ya. Walaupun itu isinya. Anda bawa kitab apa saja, kitab akidah, kitab ini dalam WC boleh. Ya kan? Itu boleh. Yang tidak boleh adalah mushaf Al-Quran. Itu yang tidak boleh. Baik yang per juz ataupun 5 juz, atau yang ada 10 juz atau 30 juz, itu nggak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Kalaupun dibawa, terpaksa harus dibawa, ya dijaga. Sebagaimana hadits dari Anas bin Malik tadi. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang bertanya. Saya pernah lihat di YouTube itu cara mulai kecil mulai nama Rasulullah. Dan kata caranya katanya paham kiri atau kanan itu ditegakkan, yang sebelahnya miringkan agar alasannya tidak terkena cipratan. Namun di sisi lain ada dalil katanya kalau Rasulullah itu saat itu paha beliau dilempar selebar-lebar. Jadi dalil mana yang kuat? Dalil yang kedua, atau kalau ketika jongkok, ketika
dari lantai. Taib, tata cara duduknya Nabi SAW ketika buang hajat itu memang tidak ada hadisnya yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang tata cara duduknya Nabi SAW ketika buang hajat. Ada yang bilang jongkok, ada yang sampai bilang kalau yang disebutkan tadi itu adalah seperti ini. Jadi yang seperti ini. Jadi apa? Kaki kiri ditegakkan, kaki kanan yang di lantai, kemudian kencing. Itu adalah apa? Ini ya. Tapi hadisnya dhaif semua. Semua tentang tata cara duduk. Seperti apa namanya Anda duduk kalau di apa yang tinggi itu. Nah, duduk, ya itu duduk. Atau yang jongkok, yang kursi, kloset duduk. Ya itu juga, ya apakah Anda harus seperti itu duduknya kan susah, ya kan. Anda mau jongkok, mau menggunakan seperti ini nah kan susah. Ya orang duduknya ya begini, ya kan. Juga tidak ada riwayat sebenarnya yang hadisnya yang lebarnya pahanya dilebarkan, itu juga adalah artinya tata cara duduknya Nabi, tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Artinya itu diserahkan kepada masing-masing mana cara duduk yang yang cocok. Apakah duduk Anda pakai WC seperti ini, apakah itu termasuk sunnah juga? Ya silahkan kalau Anda memang menggunakan. WC-nya yang cuma duduk ini juga silahkan, ya kan? Itu adalah amrun wasi, itu adalah perkara yang longgar. Wallahu taala a'lam. Yang kedua apa tadi? Apabila ketika beristikja menggariskan atau menyiramnya berkenaan cipratan dari lantai. Maka kalau saya kencing, kalau misalnya kencing itu jangan kencing langsung tadi yang dimakruhkan kencing berdiri langsung di lantai, namanya lantai kecipratan. Kalau Anda kecipratan ya sudah, nanti misalnya kaki Anda kena, ya kaki Anda dicuci itu aja, ya kan, Anda dicuci kalau kecipratan itu aja. Kalau misalnya tapi kalau misalnya lagi kencing sambil duduk, ya kan, kencing sambil duduk, maka ambil air 1 gayung, ya kencing sambil menyiramkan air di gayung. Kalau misalnya di lantai, ya. Jadi jangan kencing langsung kencing, ya sambil nyiram air. Jadi airnya kalau Anda kencing kena air itu sudah bercampur. Jadi sambil kencing sambil menyiramkan kalau itu di lantai. Wallahu taala a'lam.